Nah, kali ini kita akan membahas tentang arsitek enterprise ya, masih di aplikasi yang dikeluarkan oleh Spark System. Nah, di sini kita lihat di bagian arsitektur. Jadi bagian framework ya. Nah, di sini kalau untuk aplikasi enterprise arsitek yang keluaran dari Spark, dia menggunakan Archimedes, TOGAF, dan Zahman framework. Nah, dia menyediakan ada 3 ini. Jadi kalau kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk Archimedes di sini ada open standar ya, yang dikeluarkan oleh IEEE. Jadi standarnya dari IEEE. Nah, di sini dia punya motivation stakeholder. Jadi bagaimana motivasi dari stakeholder yang akan membangun sistem tersebut. Kemudian ada motivasi tujuan atau outcome ya, keluaran dari apa yang mau kita buat sistemnya. Kemudian meaning and value, jadi nilai dari apa sih motivasi, nilai atau keluaran ya yang akan kita dapat atau capai. Kemudian bisnis strategi elemen, jadi strategi bisnisnya juga bisa kita gambarkan. Kemudian bisnis cross layer relation, jadi bagaimana relasi atau hubungan-hubungan antar bisnis yang ada nanti kita gambarkan. Kemudian ada implementasi migrasi, jadi bagaimana migrasi ya elemen-elemennya. Kemudian kita coba buka motivasi and stakeholder. Nah, di sini ada dia memberikan contoh ya, stakeholder, driver and assessment. Nah, di sini ada diagram. Jadi ini menunjukkan tentang bagaimana proses dari stakeholder ya yang ada di sistem. Jadi ini masih contoh. Jadi CEO ini ada berada di tengah. Jadi ada market, bagian pemasaran ya, kemudian bagian finansial. Nah, jadi nggak bisa digabung kayaknya kalau untuk finansial dan marketing. Jadi beda yang pegang. Nah, di sini CEO mengontrol market share ya. Kemudian di atasnya ada Chief Marketing Officer. Kemudian ada Chief Financial Officer. Nah, ini ada profitability. Kemudian dibagi lagi, ini ada generalisasi ya kalau seperti ini. Kalau begini asosiasi. Jadi kalau ada tanda panah seperti ini itu ada agregat. Nah, dari profit ini ada revenue dengan cost. Nah, untuk cost itu larinya ke cost acquiring new customer increasing. Jadi bagaimana mendapatkan pengguna ya, atau bisa dibilang customer lah. Bisa juga pengguna. Kemudian masuk ke profitability in declining. Nah, kemudian ini panahnya masuk ke sini ya. Masuk naik ke profit, nanti bagian keuangan yang mengatur semuanya. Kemudian masuk revenue is declining. Nah, kalau begini bagian asosiasi ya. Kemudian ada market share, jadi berkaitan sama revenue. Masuk lagi discount profit atau dan lain-lain, berkaitan dengan pemasaran. Di sini ada diskon ya. Kemudian kompetitor juga ada di sini, service modelnya juga seperti apa. Nah, kemudian naik lagi ke atas. Nah, ini bagian stakeholder. Kemudian kita lihat yang motivation goal. Nah, ini kita lihat improve profitability of service offering. Jadi ya, untuk pelayanan ya, bagaimana pelayanannya. Kemudian increase profit, increase revenue, cost customer. Nah, jadi ini bagian hierarkinya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah, mobile apps-nya bagaimana antar close untuk yang antar platform framework-nya. Kemudian direspon customer need ya, kebutuhan dari customer-nya seperti apa. Kemudian masuk ke
reduce cost of customer. Jadi baru masuk bagaimana kita menghitung untuk pengguna, biaya-biaya. Nah, kemudian kalau dari bawah ini ada service ya, tentang pelayanan mobile browser, aksesnya seperti apa. Kemudian di sini masuk ya. Jadi ada interaksi antara mobile apps, bagaimana yang populer, mobile platform. Jadi artinya kalau kita menciptakan sistem ya, setidaknya yang populer atau yang mudah, yang lagi hit atau sering digunakan. Kemudian customer ya naik, jadi ini masih berkaitan. Nah, yang terakhir ada improve. Nah, itu adalah bagian goal outcome ya. Kemudian ada bagian motivation meaning. Ini kita bisa lihat. Jadi untuk meaning and value-nya, insurer, customer, cost efficiency. Kemudian ada di sini ya, push notification, message, confirmation, receive message. Nah, bagaimana claim dan lain-lain, kurang lebih seperti ini untuk diagramnya. Nah, kemudian ada bisnis strategi elemen. Nah, di sini ada increase profit. Kemudian ada decrease, increase ya. Jadi bagaimana di sini kita lihat IT resources-nya, human resource-nya. Jadi bagaimana yang menangani IT management and operational. Kemudian create it system, product management, standar produknya, juga operate Excel. Oke. Nah, ini masuk ke business cross layer relation. Nah, di sini kita lihat mau dari atas atau dari bawah ya. Jadi kalau dari atas itu ada customer insurance ya, claim registrasi, claim acceptance, claim payment. Jadi mana cara-cara mengklaim dari customer. Kemudian kita baiknya dari bawah ini. Nah, di sini ada database management system, blade system, application server. Kemudian customer database ya, database-nya itu kita ada pembagiannya masuk ke CRM system, customer data, customer data management. Nah, selanjutnya ada payment processing, final application, application hosting, financial application, web apps. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk proses klaimnya ada register, accept, adjust, get, pay ya, atau membayar. Nah, kemudian ini ada implementasi migrasinya. Jadi baseline strategic plan, application service layer in place, next generation service. Nah, kemudian pengetahuan tentang customer ya, kebutuhan customer, program, access core, data, customer internet mobile access, business plan, arsitektur, roadmap, service platform, business service. Nah, di sini ada program approve yang dimana di dalamnya ada next generation service program. Nah, di sini kelihatan untuk arsitektur and planning sampai dengan business service development. Di sini program komplit. Nah, kurang lebih ini contoh dari interface arsitek yang disediakan untuk kita kalau mau bikin menggunakan frameworknya itu yang Archimedes. Oke, kita akan melanjutkan di video selanjutnya ya. Kita akan bahas tentang TOGAF. Baiklah, terima kasih.